lagi, Miss Yenti dan Cisindi. Jadi hari ini saya akan presentasikan Aesop Hotel dan Store yang telah saya desain. Pertama-tama terdapat 3 masalah, yaitu yang pertama, belum ada desain yang menunjukkan image dari Aesop sesuai dengan klien inginkan. Kedua, pada bangunan existing masih kurang terarahnya sirkulasi bagi guest atau customer. Dan yang terakhir, pipe shaft dan kolom mengganggu konsep store dan hotel yang akan saya desain. Nah, solusinya yaitu menciptakan interior yang minimalis serta memaksimalkan fungsi dengan konsep berada di atas tebing. Yang kedua, terdapat perbedaan area melalui tinggi rendah ceiling ataupun perbedaan material lantai. Pipe shaft dan kolom dilapisi dengan material yang sama dengan material keseluruhan ruang. Nah, selanjutnya terdapat konsep statement, merancang interior hotel dan store Aesop agar dapat merasakan kesan kebebasan seperti berada di atas tebing. Nah, untuk color and material konsepnya sendiri itu natural dan hangat. Warna dari kayu dan batu alam akan memberikan kesan menyatu dengan alam. Dan untuk hangatnya sendiri itu memberikan kesan tropis dan kenyamanan. Nah, selanjutnya terdapat elemen konsep di 4 tidak beraturan. Untuk yang tidak beraturan itu sebagai pengarah dan pemisah daerah. Sementara untuk yang segi 4 beraturan itu untuk sebagai modul repetisi. Nah, untuk lighting konsepnya sendiri itu menggunakan pencahayaan alami dengan optimal agar memberikan kesan menyatu dengan alam. Untuk air circulation konsepnya sendiri itu menggunakan penghawaan alami yang maksimal dari bukaan agar sirkulasi dalam ruangnya itu baik. Nah, selanjutnya ini adalah mood board target market yang saya inginkan. Di sini saya menginginkan agar target market saya itu orang yang cukup high class. Untuk ergonomic concept statement-nya sendiri itu merancang interior hotel dan store dengan memberikan sirkulasi yang luas serta pertimbangan keamanan dan kenyamanan bagi customer-nya. Meja display. Nah, meja display-nya itu memiliki tinggi 120 cm di mana masih di bawah human eye level sehingga mudah bagi customer untuk mengambil produknya. Mejanya edgeless sehingga tidak membahayakan customer. Selanjutnya terdapat rem. Perbandingan remnya itu 1:12. Yang itu untuk ergonomis bagi pengguna kursi roda dan koper. Nah, di sini panjangnya itu 350 cm, tinggi 30 cm, dan lebar 150 cm. Selanjutnya terdapat tester yang terdapat pada 2 tempat, yaitu pada depan toko Aesop dan pada meja sink. Pada bagian depannya itu untuk menarik perhatian dari customer agar ingin masuk ke dalam toko Aesop. Sementara untuk yang di meja sink itu untuk customer tahu bahwa mereka dapat mencoba produk Aesop. Selanjutnya di sini terdapat sirkulasi store. Jadi antara meja display itu memiliki jarak dengan minimum 55 cm agar dapat mengelilingi meja display dengan bebas. Nah, selanjutnya jarak dari meja kasir ke sink sekitar 150 cm, di mana masih dapat dilewati oleh 3 orang dalam satu waktu. Remnya sendiri memiliki lebar 150 cm dan terletak pada pintu masuk dan pintu keluar. Selanjutnya, lingkungan sekitar store. Terdapat 2 bukaan sebesar 150 cm memberikan sirkulasi dalam ruang yang baik. Dinding store berupa kaca, sehingga seseorang ketika berada di dalam store itu dapat melihat keluarnya secara bebas. Setelah mempertimbangkan ergonominya, pertama, seseorang akan mencoba tester pada pintu depan, dan selanjutnya masuk ke dalam toko, dan ia akan mengelilingi meja display untuk melihat produk-produk, dan staff akan datang melayani customer, dan selanjutnya akan membawa customer untuk mencoba produk leasing. Melanjutkan proses pembayaran. Dan yang terakhir, customer keluar dari toko tersebut. Konsep statement furniture itu asalkan kebebasan dapat melihat ke segala arah tanpa terhalang oleh sesuatu. Finishingnya itu menggunakan kayu limbah solid mozaik disusun dengan arah serat berbeda. Untuk ergonomisnya sendiri, tinggi meja ini 120 cm sehingga masih dapat dijangkau dengan mudah oleh customer tanpa membungkuk. Selanjutnya, spek estetis. Tampilan simple sesuai dengan image Aesop yang minimalis. Untuk tata letaknya sendiri itu tersebar di kiri dan kanan ruangan dengan jalur sirkulasi yang cukup bagi seseorang untuk mengelilingi meja display tersebut. Nah, untuk aspek fungsinya, meja display ini selain untuk mendisplaykan produk, dia juga digunakan sebagai tempat penyimpanan stok barang pada bagian bawah meja display. Dan untuk bentuknya sendiri itu terinspirasi dari tingkatan tebing. Nah, selanjutnya untuk aspek teknisnya itu, untuk rangka dari meja display itu menggunakan plywood dan kayu solid 3 cm sebagai penahan beban dari meja display itu. Untuk aspek ekonomisnya itu menggunakan bahan kayu
yang didaur ulang. Jadi tingkatan pada meja display mempresentasikan tebing bertingkat dan material dominan berupa kayu limbah solid mozaik. Nah, di sini dapat dilihat pada gambarnya itu, setiap tingkat naik 15 cm dengan total tinggi 120 cm, di mana masih di bawah human eye level. Dan permukaan dari meja displaynya itu dilapisi dengan kayu limbah solid disusun mozaik, dan untuk pada bagian bawah meja displaynya tersebut terdapat storage untuk stok barang. Keempat, terdapat material konstruksi, penggunaan bahan dominan kayu agar menciptakan satu kesatuan dengan alam, serta memberikan kesan hangat. Kayu yang digunakan merupakan kayu yang sudah menjadi limbah dan didaur ulang kembali. Disusun dengan arah serat berbeda untuk membentuk mozaik sesuai dengan metafora bebatuan, yaitu repetisi namun tidak sama. Untuk Aesop Hotel bagian lobinya. Jadi pertama, untuk materialnya itu kayu limbah solid mozaik scrub 20x20 cm itu digunakan pada dinding-dinding di lounge, dan HPL Extaco TH1203 New Zealand Oak digunakan pada bahan meja resepsionis, dan brown leather-nya itu untuk bagian sofa. Dan vinyl Extaco TV 014 Natural Bead Terasa batu Bali oranye 60x60 cm. Nah, pada Aesop Store ini, material interiornya terdapat kayu limbah solid mozaik scrub 20x20 cm. Seluruh furniturnya menggunakan kayu limbah mozaik ini. Pada lantainya itu, keramik teraso batu Bali oranye 60x60 cm ini sebagai metafora dari jalanan tebing. Dan selanjutnya terdapat banded glass 12 mm, agar seseorang ketika berada dalam toko dapat melihat sekelilingnya dengan bebas. Selanjutnya ini adalah konstruksi dari Aesop Store-nya ini sendiri. Nah, yang paling atas itu adalah ceiling to wall. Nah, di situ saya menggunakan ACP putih 4 mm itu untuk menutupi U-channel-nya itu. Dan kedua itu adalah wall to floor, di mana saya juga menggunakan ACP putih 4 mm untuk menutupi U-channel-nya itu. Itu untuk menyamakan kedua desain pada ceiling dan floor-nya. Itu pada bagian paling bawah merupakan konstruksi display to floor, di mana display ini tidak built-in. Nah, selanjutnya terdapat spatial design and narratives. Di sini inspirasi saya adalah tebing, di mana Bali terkenal dengan keindahan pemandangannya, dan Bali memiliki banyak tebing yang langsung menunjukkan keindahannya. Nah, ini merupakan elemen desain, yaitu bentuk segi 4 edgeless dan prinsip desain repetisi dan balance. Berada di atas tebing memberikan ketenangan dan kebebasan bagi seseorang melihat ke segala arah dengan bebas dan ketenangan jauh dari keramaian. Rasa berada di atas tebing tercipta dari penggunaan material kayu yang dimetaforakan sebagai bebatuan pada tebing. Warna keseluruhan memberikan kesan hangat seperti cuaca tropis Indonesia. Nah, untuk Aesop Store-nya itu rasakan journey naik ke atas tebing dan merasakan lingkungan seperti berada di atas tebing dengan dapat melihat ke segala arah secara bebas. Nah, di sini saya terapkan dengan dinding kaca agar dapat melihat ke sekeliling secara bebas. Furnitur di bawah eye level menggunakan bahan kayu limbah mozaik menciptakan metafora repetisi namun tidak sama. Keramik teraso bertekstur kasar seperti jalanan di tebing. Selanjutnya ini adalah Aesop Hotel. Merasakan suasana tebing dengan ceiling yang tinggi serta warna dari kayu yang memberikan kesan hangat. Nah, di sini saya terapkan dengan peningkatan ceiling ke dekat dinding kaca memberikan kesan semakin luasnya suatu ruang. Dan selanjutnya penggunaan kayu limbah mozaik mendukung suasana tebing bebatuan pada lounge di lobi ini agar mendukung suasana tebing. Nah, selanjutnya dinding kaca memberikan akses penglihatan pemandangan. Tempat duduk menggunakan warna yang senada agar mendukung suasana tebing. Refleksi wawasan dunia. Seorang narator dan pembaca membangun relasi melalui sebuah kisah relasi antara seorang penggubah ruang dan persepsi mereka yang mengalami ruang tersebut. Begitu kaya dan penuh makna. Dari sebuah desain adalah menciptakan nilai keindahan yang dapat menyatu dengan alam. Alam adalah segala yang ada di bumi dan di laut atau lingkungan kehidupan. Material kayu limbah berasal dari alam yang sudah dibiarkan oleh manusia karena ketidaksempurnaannya. Hal dasar dari desain adalah penggunaan material seefektifnya dan semaksimal mungkin. Saya sebagai seorang desainer semakin memahami bahwa dalam desain perlu tercerminnya penyatuan alam dengan menciptakan desain yang mendukung dan tidak menghancurkan alam itu sendiri. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.